Beberapa orang yang sedang melakukan uji nyali di sana mengalami kerasukan, dan juga ada beberapa pihak yang mengatakan kalau misalnya mereka ini sempat melihat beberapa penampakan makhluk tak kasat mata yang menyeramkan dan kadang mengganggu atau mengusili mereka. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi tentunya sama aku Agnes yang akan mengajak kalian nih untuk ngebahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga teori konspirasi. Nah, di video aku sebelumnya aku kan sempet nih ngebahas mengenai rumah sakit terangker yang ada di Korea. Nah, di video aku hari ini aku akan spill lagi-lagi ke kalian mengenai rumah sakit yang gak kalah terkenal angker dan kemisteriusannya. Namun ini bukan berada di Korea lagi atau negara-negara lainnya, melainkan terletak di Indonesia tanah air kita sendiri, yakni tepatnya berada di kota Bandung. Seperti biasa, sebelum aku lanjut, aku ingetin ke kalian untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Bandung Medical Center atau BMC adalah salah satu bangunan yang dulunya bekas rumah sakit yang terletak di Jalan Haji Wahid 1, Lebak Gede, Bandung, Jawa Barat. Nah, bangunan yang berlantaikan 4 dan memiliki arsitektur gaya kolonial Belanda ini menjadi pusat perhatian masyarakat banyak karena dinilai keangkeran dan kemistisannya. Dan ada pun ya beberapa masyarakat yang menjadikan gedung ini sebagai salah satu objek uji nyali mereka pada malam hari. Oke, kenapa bangunan ini bisa terkenal dengan keangkerannya? Karena pada tahun 2014 lalu ada salah satu media membuat sebuah artikel di Kaskus mengenai adanya beberapa pengakuan dari beberapa pihak ya kan, yang katanya sih mengalami kejadian-kejadian aneh terus-menerus dan menyeramkan yang ada di BMC ini. Ya, ada yang bilang nih ya, katanya kerap kali nih pada malam hari mendengar adanya suara tangisan dan tertawa tangisan suara bayi. Terus juga katanya beberapa orang yang sedang melakukan uji nyali di sana mengalami kerasukan. Dan juga ada beberapa pihak yang mengatakan kalau misalnya mereka ini sempat melihat beberapa penampakan makhluk tak kasat mata yang menyeramkan dan kadang mengganggu atau mengusili mereka. Dan seperti biasa ya kan, sebelum aku lanjut lebih dalam lagi nih mengenai BMC ini, aku akan spill sedikit ke kalian mengenai sejarah-sejarah dari Bandung Medical Center. Nah, jadi sejarahnya ini ternyata terbagi menjadi dua versi. Untuk versi yang pertama, ada beberapa pihak nih yang meyakini bahwasannya BMC ini adalah peninggalan kolonial Belanda yang bisa kita lihat nih dari segi arsitekturnya yang bernuansa kolonial Belanda, dan juga katanya sih bangunan ini itu dirancang serta dikelola oleh orang-orang Belanda. Dan dikabarkan juga sih katanya dulunya nih ya rumah sakit ini menjadi salah satu rumah sakit terbesar dan terkenal yang ada di kota Bandung. Nah, uniknya nih ya, di rumah sakit ini melayani berbagai jenis pasien seperti misalnya korban perang, korban mutilasi, dan juga korban-korban yang tidak memiliki identitas yang jelas. Jadi itu diterima aja tuh di sini. Nah, juga rumah sakit ini tuh sempat nih mengalami beberapa kali renovasi sampai akhirnya ya kan pemilik rumah sakit BMC ini dinyatakan meninggal, dan akhirnya rumah sakit ini pun berhenti renovasinya dan dibiarkan terbengkalai gitu aja. Nah, untuk versi kedua nih, katanya sih bangunan ini dulunya dijadikan sebagai rumah sakit bersalin oleh salah satu pihak yayasan pada tahun 1957. Dan seiring berjalannya waktu ya kan, rumah sakit ini pun berubah menjadi Rumah Sakit Bayangkara Sartika ASI, yang akhirnya nih di tanggal 23 Agustus 1999 Rumah Sakit Sartika ASI ini pindah ya kan. Dan bangunan pertama tadi tuh yang dijadikan rumah sakit itu dijadikanlah bangunan sebagai BMC tersebut. Nah, tapi sayangnya nih ya kan, di tahun 2000 setelah melakukan banyak sekali renovasi, BMC ini nggak jadi gitu loh diresmikan dengan alasan sengketa lahan.
Udahnya terbengkalai ya kan, akhirnya mulai muncullah beberapa spekulasi mengenai keangkeran ataupun penampakan yang ada di gedung tersebut. Tapi nih ya, meskipun rumah sakit ataupun gedung ini sudah terbengkalai, tetapi masyarakat ini kayak masih bisa gitu loh merasakan sensasi mencekam yang ada di dalam gedung BMC ini. Karena apa? Karena emang BMC ini itu dibuka untuk umum dan ada beberapa penjaga ataupun guide yang kayak siap gitu loh mengarahkan atau membimbing para pengunjungnya ini kan untuk kayak ingin merasakan atau ingin kayak ingin mengetahui lah sejarah-sejarah yang ada mengenai BMC ini. Tetapi ya sebelum kalian masuk ke sana, kalian tuh kayak diberi arahan gitu loh, seperti diberi arahan sama guide ataupun para penjaganya. Itu kayak dibilangin gitu loh, pantangan-pantangan yang emang itu kayak nggak boleh dilanggar pada saat kalian berada di dalam BMC. Seperti misalnya kalian nggak boleh berkata-kata kasar, nggak boleh nih mengambil barang-barang sembarangan yang ada di dalam BMC. Jadi nggak boleh tuh memindahkan barang-barang yang udah emang letaknya di situ tuh nggak boleh. Terus berpikiran atau ada niatan nggak baik, buruk tuh nggak boleh. Terus nggak boleh buang sampah sembarangan dan sebagainya. Dan untuk payment ataupun pembayaran pada saat kalian mengunjungi BMC ini itu katanya sih membayar seikhlasnya. Yang rata-rata pengunjung ini membayarnya tuh kayak startnya itu kayak kurang lebih tuh 5 ribuan lah, dari 5 ribuan dan ke atas. Oke, jadi di sana kan ada 4 lantai ya kan. Namun sebelum kita nih explore tiap ruangan, kayak kita nih disuruh gitu loh kumpul di lantai 1, yakni tepatnya di lobby. Yang katanya sih di sana rumor yang beredar ini katanya tuh di lorong lobby tersebut kerap kali terlihat penampakan semacam genderuwo besar. Dan habisnya dari lorong lobby tersebut kita langsung lah lanjut menelusuri ruangan-ruangan yang dimana terdapat tuh satu cermin yang ada itu tuh kayak cermin-cermin udah burem gitu ya kan, udah butek gitu ya kan, yang udah berdebu, diapit oleh 2 lorong ya kan. 2 lorongnya tuh kayak ini cermin, terus lorong-lorong 2 ini nih lorong yang gelap. Yang katanya sih di sana di cermin tersebut tuh ada penampakan kepala yang akan memantau kalian dan mengikuti tiap langkah kaki kalian saat di sana. Dan setelah itu kalian akan melewati atau dihadapi oleh lift yang sudah rusak ya kan, udah nggak bisa difungsikan sama sekali, yang sudah kumuh dan gelap. Dan kalian akan menemukan ruangan yang berisikan ruangan pasien, ruangan operasi, instalasi bayi, dan juga kamar mayat. Dan ini nih, antara instalasi bayi serta kamar mayat itu kayak kerap gitu loh dijadikan sebagai objek spiritual. Seperti misalnya nih menaruh beberapa sesajen di dalam sana. Dan ada juga beberapa pihak mengatakan bahwasannya ruangan inilah yang memiliki energi negatif paling kuat. Dan katanya juga sih kalau kita nih masuk ke dalam ruangan tersebut, kayak kita nih bakal ngerasa tuh seketika hawanya tuh menjadi sangat panas, gerah, pengap, kayak pengennya tuh cepet-cepet pergi aja tuh di dalam sana, dari dalam sana. Dipercayai juga ya kan, katanya sih di salah satu ruangan yang berhadapan dengan instalasi bayi tersebut kerap dijadikan sebagai tempat uji nyali. Yang di sana ya kan kalian ini akan bisa gitu loh merasakan sensasi kehororannya apabila kalian masuk beranggotakan ganjil. Jadi kurang lebih 3 orang, 5, 7 dan seterusnya. Nah, kalian di sana itu tidak menggunakan atau membawa penerangan sedikit pun, kayak nggak bawa cahaya apapun, itu dalam keadaan benar-benar gelap dan dalam keadaan ruangan ditutup semua. Jadi jendela ditutup, pintu ditutup, semuanya itu ditutup dalam keadaan gelap dan beranggotaan ganjil. Pada saat kalian sudah berada di dalam sana ya kan, dalam keadaan hening nih, semuanya udah hening, udah gak ada suara apa-apa lagi tuh. Tiba-tiba nih ya kan, tiba-tiba pintu tersebut akan terbuka sendiri. Dan pintunya tuh bakal bener-bener kayak ada yang ngebanting gitu loh. Dan katanya nih sih, ini nih yang lebih serem, buat aku lebih serem. Kalian setelah kalian akan melihat seperti kayak pintunya tuh terbuka atau terbanting dengan secara paksa, kalian akan melihat penampakan sosok kuntilanak mata warna merah yang berada di
pojok ruangan tersebut. Nah, dulunya nih ya, meskipun BMC ini udah kayak dibiarkan terbengkalai dan tutup, tapi kamar mayat ini masih bisa gitu loh dikunjungi oleh masyarakat banyak atau orang umum. Namun setelah kamar mayat ini kayak dipasangin spanduk gitu ya kan, ditulis dilarang masuk. Karena apa? Karena rumornya nih di dalam kamar mayat tersebut itu kerap kali ada yang mengalami kesurupan setelah melakukan uji nyali. Bahkan ya sampai-sampai ada tuh yang diikuti sampai bener-bener sampai pulang itu diikuti, bahkan tertimpa sial. Dan untuk lantai 2 dan lantai 3 ya samalah, memiliki kesan kehororan tersendiri. Ya juga gelap, tetapi bedanya di sini nih ada juga beberapa jendela ataupun pintu yang kadang bisa dibuka, kadang nggak bisa dibuka, dan kadang katanya sih di dalam sini pintunya tuh kayak bisa terbuka tertutup sendiri, termasuk jendela-jendelanya gitulah. Nah, seperti kayak ada yang mainin gitu lah, pintu atau jendela itu kayak ada yang main terbuka tertutup sendiri. Nah, sedangkan nih untuk lantai 4 itulah mulailah tuh ada penerangan cahaya. Ya meskipun ya masih terkesan kehororannya, meskipun ada penerangan cahaya tuh, tetapi di sini tuh tetap ada suasana mencekam yang ada di dalam sini karena masih ada beberapa kasur-kasur pasien yang mungkin nih sama sekali belum dipakai karena masih kelihatan rapi, masih diplastiki, namun ya udah berdebu gitulah ya. Udah ya intinya sebenarnya sih udah kayak kotor gitu, cuman emang masih kelihatan berjejer-jejer gitulah. Dan sedangkan nih untuk di halaman belakang gedung BMC ini itu tuh terdapat tempat bunker air yang emang dilarang keras gitu loh untuk dikunjungi oleh siapapun. Jadi kayak emang masyarakat tuh bolehlah mengunjungi gedung atau di area gedung ini, tetapi nggak boleh di belakang tempat BMC ini. Jadi nggak boleh di bunker air, itu nggak boleh, karena diyakini oleh beberapa penjaga sana bahwa tiap kali nih mereka ingin berusaha memperbaiki bunker air tersebut, kayak mereka nih merasa gagal-gagal terus loh untuk memperbaikinya. Dan juga mereka nih katanya sih kerap kali kalau saat mereka ini mempekerjakan atau bekerja untuk memperbaiki bunker tersebut, mereka tuh setelahnya tuh akan mendapat hal-hal sial yang gak terduga. Bahkan ya juga bisa kayak jatuh sakit berhari-hari. Nah, ada juga beberapa pengakuan dari penjaga, katanya sih kerap kali tuh melihat sosok mata merah yang seperti kayak memantau mereka itu dalam bekerja memperkerjai bunker air tersebut. Yang katanya nih ya, mata merah tersebut diyakini itu kayak akan membahayakan jiwa-jiwa manusia yang lainnya. Makanya tuh sama penjaga-penjaga kayak gak boleh lah asal sembarangan orang-orang umum ya kan masuk ke dalam bunker air tersebut. Nah, dulunya tempat ini tuh gak ada gitu loh jam batasan buat dikunjungi. Namun karena adanya beberapa komplain dari warga sekitar BMC ya kan, karena ngerasa kayak risih, agak terganggu gitu loh. Karena kan hingga larut malam gitu loh masih kayak rame ya kan. Mungkin ada yang gerombolan sedang ingin melakukan uji nyali, mereka kayak ngerasa terganggu istirahatnya. Jadi akhirnya lah jam kunjung dari BMC ini dibatasi sampai jam 5. Tetapi sayangnya nih, seiring berkembangnya zaman, sayangnya BMC ini udah nggak bisa tuh kita kunjungi lagi di dalamnya, kayak kita explore lagi tuh udah nggak bisa kayak dulu. Karena apa? Karena katanya sih gedung ini sudah melakukan beberapa kali renovasi kembali dan katanya sih sudah mulai mau dioperasikan kembali. Jadi kayak udah mulai gedung ini mulai mau diaktifkan kembali. Oke teman-teman, itu tadi mengenai kisah kehororan dari Rumah Sakit Bandung Medical Center. Gimana nih setelah kalian mendengarkan kisah ini? Kayak apakah kalian tertarik buat mengeksplor area di dalam BMC tersebut? Atau mungkin di kota yang kalian tinggalin terdapat juga gedung atau rumah sakit yang sudah terbengkalai dan terkenal keangkerannya? Kalian juga bisa dong ceritain ke aku dengan cara komen di bawah.